welcome back to our YouTube channel Boskam Voice of Skampat. Asik. Oke, hari ini kita di siang hari ini yang sangat melelahkan ya. Ini kita akan ngobrol asik bersama Ketua DKA, atau lebih tepatnya mantan Ketua Mantan DKA. kali ya. Mungkin ya, Enggak juga. Kita penasaran ya, kok bisa organisasi pramuka DKA, ketuanya itu langsung perempuan, Kak. Langsung tunjuk perempuan. Terus Kak Lala itu gimana ceritanya? Bisa di-spill kan? Mungkin karena waktu itu yang cowok nggak mau ikut berpartisipasi ya. Karena cowoknya kan ini memang istilahnya gimana ya, sedikit gitu, lebih sedikit dari jumlah yang cewek untuk organisasi DKA ini. Nah, itu awalnya kenapa saya bisa ditunjuk menjadi seorang ketua DKA, awalnya itu melalui voting sih. Ada berapa orang Kak di dalam voting itu? Kalau voting sih ada sekitar 3 kandidat ya. Dulu itu ada salah satunya saya, terus saya itu wakilnya Melinda, terus ada Rasel juga, tapi Rasel wakilnya siapa saya lupa ya. Terus ada satu lagi kayaknya anak cowok, tapi Lala yang kepilih itu saya. Nah, pada saat itu juga itu saya langsung nyusun struktur organisasi mulai dari ketua, wakil, sekretaris, seksinya juga langsung dipilih. Nah, pada saat itu untuk yang voting itu langsung disaksikan sama pembinanya juga, ada Bu Anugrah juga dan Pak Wiji. Terus ada alumnus juga kok. Ada alumnus Mbak Fani itu. Oh iya. Kak Fani. Terus untuk proker pertama yang telah terjalan pas pertama kali itu prokernya apa Kak? Untuk proker sendiri atau program kerja itu yang pertama kali itu mungkin kita perkenalkan dulu mengenai sejarah kepramukaan ya. Jadi meliputi sejarah kepramukaan mulai dari datangnya pramuka Indonesia, siapa yang membawa. Nah, setelah proker kepramukaan yang sejarah pramuka itu kita ada proker Trisatya dan Dasadharma. Jadi kita mengenalkan apa itu Trisatya, apa itu Dasadharma dan isi-isinya. Berarti sambil belajar, sambil praktek, sambil mengajari adik kelasnya yang terbilang sangat unik ya. Dulu kan masih daring ya Kak. Metode pembelajaran pramuka bagaimana dulu? Nah, metode pembelajaran pramuka sendiri itu dulu saya sama teman-teman itu kita menerapkannya sistem daring dari Google Classroom. Kita pakai aplikasi itu. Aplikasi Google Classroom itu ya, GCR itu ya. Ya terus? Nah, itu kita nge-share materinya biasanya selang-seling. Mulai kalau misalnya minggu ini kita materi dulu, berarti minggu depan ada tugas gitu. Biar anak-anaknya juga nggak melulu tentang materi, melulu tentang tugas, seperti itu sih. Iya. Tapi dari yang kita tahu ya Kak ya, yang namanya Google Classroom itu ada yang nggak ngirim. Iya, betul. Anak yang rajin aja. Kadang kalau masalah pramuka ya itu kadang males ya. Saya dulu juga seperti itu loh. Bandel gitu. Nah, itu ada nggak sampai berhari-hari beberapa sampai numpuk? Kalau tugas sampai numpuk untuk yang kelas 11 kan dulu tahunmu ya, itu yang daring. Itu kalau sampai numpuk itu nggak ada sih. Mungkin hanya 2 atau 3 tugas yang mungkin belum dikerjakan. Nah, itu kita beri peringatan dulu ya. Mungkin di situ kan ada, kalau di Classroom kan ada emailnya. Nah, itu kan emailnya pasti ada namanya. Nah, kita tuh cari namanya di grup tadi, nomornya. Siapa yang belum di grup. Terus cara mengatasi untuk anak-anak yang nggak ngirim itu bagaimana? Kalau untuk ngirim sih itu tadi kita kasih peringatan melalui WA ya. Kita kasih tahu mungkin ini tugas ini dan ini belum dikerjakan. Silakan bisa dikerjakan tenggat waktunya sekian. Paling kita mengingatkannya sekedar itu aja. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa diingetin, bener-bener nggak bisa diingetin nih, bandel banget ya. Itu pun ada loh. Nah, itu mungkin saya langsung kasih ke Pak Uji ya, karena sama saya saja angkat tangan dia mungkin iya. Mungkin seperti itu. Terus untuk pramuka itu Kak, pramuka sendiri itu kan harusnya kan bersifat menyenangkan ya Kak ya? Iya.
Bagaimana sih cara Kak Lala mengelola organisasi itu biar terasa menyenangkan bagi pengurusnya dan yang diajarkan? Yang pertama itu jangan terlalu sepaneng ya kalau masalah pramuka itu. Karena walaupun kita istilahnya nggak sepaneng aja tuh masih suka males gitu Iya, orangnya, memang. ya kan? Jadi yang pertama nggak terlalu sepaneng, dibuat santai aja tapi ya ada aturannya gitu. Jadi Mungkin kita kalau santai tapi serius. santai tapi serius gitu sih. Kalau tantangan ya Kak, sebagai ketua pertama, perempuan ya, Banyak. Kartini modern ini. Di sini tuh banyak loh Kartini modern di sekolah ini. Sebagai ketua pertama dan perempuan, tantangan apa aja sih yang Kak Ala dapatkan? Kalau untuk tantangan sendiri itu sebenarnya banyak ya, mungkin Sangat pasti. ya. Bisa ditanyakan sama Lilida juga mungkin barangkali ya. Iya. Matang Pasti sih, banyak sekali, pasti banyak sekali tantangannya. Yang pertama itu mungkin karena orangnya ya atau muridnya. Mungkin kita kesusahannya agak kesusahannya di bagian situ. Terus untuk yang kedua mungkin karena kita dulu kan sistemnya masih daring, jadi untuk tatap muka atau melakukan aktivitas lapangan itu kan masih kurang. Jadi kalau pramuka, istilahnya pramuka tapi nggak di lapangan itu kan kurang afdol gitu ya. Ada yang kurang gitu. Makan soto pakai garam. Iya. Bisa. Kurang nikmat. Ya mungkin tantangannya itu sih. Kakak sendiri dari SMP mana Kak kalau boleh tahu? Dulu saya itu dari SMP Negeri Dua Pati. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari SMP sana. Oke, Mungkin ada barangkali ya. Hello. Halo. Dari SMP Dua Pati ya? Iya, dari Di SMP dulu memang sudah pernah aktif organisasi kah atau seperti apa? SMP dulu memang saya aktif organisasi OSIS. Saya juga termasuk siswa aktif karena memang dulu SMP itu ya dari SD mungkin. Di SD itu saya sudah kepengen banget jadi OSIS. Jadi SMP alhamdulillah seleksi terus keterima. Terus kalau OSIS kan biasanya itu nyambungnya di Paskib ya, makanya saya mau organisasi OSIS seperti itu. Ada Paskib ya? Sudah ada lombanya juga malah. Terus di SMK ini kenapa kok nggak mau ikut OSIS Kak? Sudah pernah ditawari loh oleh spesialisnya OSIS pada masanya. Gimana ya menjawabnya? Kita bongkar di sini kita. Aduh, mungkin ini ya, karena saya kan sudah masuk di KA. Nah awalnya itu ditawarinya pas sudah masuk DKA. Ya sebelumnya juga udah sih, tapi nah gini deh ceritanya itu. Jadi dulu itu saya kan memang sebelum masuk di Dewan Kerja Ambalan itu saya pernah ditawari untuk ikut organisasi OSIS. Pada waktu itu saya itu mau jadi orang yang netral, nggak mau masuk organisasi apapun pas SMK. Iya, yang penting belajar istilahnya apa ya, kejar akademik lah gitu. Tapi pada saat itu memang kondisi sekolahnya organisasinya banyak yang vakum, OSIS dan ya DKA dan OSIS-nya juga vakum gitu. Tapi pada saat itu tuh saya masih belum tertanam pikiran atau mindset untuk empati untuk ya, yang penting saya sekolah pulang ya sudah gitu. Kayak gitu. Nilai yang penting saya juga belajar gitu. Niatan untuk organisasi apalah itu karena di pikiran saya itu pasti capek gitu. Nah, asalnya itu sih males saja. Terus kenapa kok bisa mau masuk DKA itu siapa yang? Nah, itu awalnya tuh dari diri saya tuh terpaksa deh. Sebenarnya sih aja. Terpaksa sebenarnya. Terbiasa awalnya terpaksa. Ya, pada saat itu saya itu punya pikiran langsung tercerahkan itu pada saat voting. Dari voting. Iya, dari voting itu aslinya saya bukan mengajukan diri ya, tapi saya dipilih, ditunjuk untuk menjadi salah satu kandidat. Nah itu awalnya itu terpaksa, saya udah nggak mau ikut organisasi SMK gitu kan, udah males lah istilahnya. Nah pikiran saya tuh tercerahkan dari situ. Saya tuh tiba-tiba ada mindset gini, wah organisasinya ini mati ya, belum ada yang aktif sama sekali gitu. Kalau bukan saya sama teman-teman siapa lagi gitu. Ya, jadi kenapa kok kita nggak mencoba dulu? Ya, jadi gitu. Kita tuh harus nggak boleh selalu nunggu orang lain. Sama kita masih bisa tuh, ya udah kita yang maju gitu loh. Nanti kan kita. Jadi mesti ada di ini ya.
SDKA, Kak Lala dan kawan-kawannya. Amin. Di masa yang akan datang. Ya. Sebagai ketua itu Kak, pasti kan banyak kritikan yang datang ya. Mm-mm. Itu dari luar, dari dalam itu banyak gak kritikan? Wah, pasti sih itu. Ada. Sudah ada ya. Namanya organisasi kan pasti ada kritikan dan masukan ya. Kalau untuk dari luar ini maksudnya berarti dari guru-guru gitu. Ya dari Kalau dari dalam berarti dari anggota kita Anggotanya sendiri. Nah, untuk dari anggota sendiri itu ada ya, ini yang lucu. ya Nah, pada saat itu, gimana ya, saya dikritik itu istilahnya dari teman dekat saya sendiri malah. satu organisasi. Satu organisasi. Terus, waktu itu saya itu mungkin emosinya baru gak terkendali ya. Nah, itu saya akhirnya istilahnya marah-marah lah gitu ke anggota saya karena program ini nggak jalan gitu. Tak suruh ini mungkin nggak langsung satset gitu lah ya. Saya marah-marah di situ terus tapi saya dimarahin balik itu. Iya. Emosi, Ya, emosi itu api memakan api. Iya. Nah, setelah kita sama-sama dingin ya waktu itu baru kita istilahnya ngobrol lah gitu. Saya itu yang diomongin dulu malah. Diomongin dulu. Istilahnya kritik. Kamu tuh kalau di organisasi nggak usah terlalu maksudnya emosinya yang terkendali lah gitu. Jangan suka marah-marah terus. Misalnya kan orang yang kamu marahi ini belum tentu tahu apa jobnya. Maksudnya apa kerjanya dia, terus tugasnya apa. Terus saya kan di situ membantahkan, Dek. Belum, itu sebelumnya kan saya sudah sampaikan. Kalau pas briefing itu jobnya atau tugasnya kan sudah dibagi di masing-masing anak kan. Kalau dia misalnya nggak tahu berarti itu resiko dia. Kenapa kok dia nggak mau mendengarkan kan gitu kan. Makanya saya tuh waktu itu marah-marah tapi saya yang dimarahin sama teman dekat saya sendiri itu malah. Terus tapi itu bagus sih menjadi masukan saya juga menjadi biar nggak jadi orang yang suka emosian ya. Jadi sebagai ketua kita juga harus lapang dada ya. Harus lapang dada, harus sabar ya. Nggak boleh merasa paling benar lah. Ya sih. Kalau saya dari dulu nggak pernah merasa paling benar ya soalnya di diri kita kan pasti ada kekurangan. Setiap manusia pasti ada. Cuman bedanya ya, seringkali manusia itu salahnya di sini. Mereka tuh menormalisasikan keburukan mereka sebagai kekurangan. Betul. Iya kan? Iya, betul mereka sekali. Tuh punya keburukan harusnya diubah. Mereka bisa sih nggak sempurna. Iya betul. Kekurangan dari keburukan beda ya bos. Gitu. Mana sih lebih baik gitu loh setiap harinya. Ya betul boleh setuju aku. Nggak boleh stuck di situ karena kalian merasa itu kekurangan, gak boleh seperti itu. Kadang kita tuh jadi greget gak sih? Iya, greget sekali loh, pengen aku pepes deh kamu. Aduh. Gini ya, di sekolah ini kan lebih banyak laki-lakinya ya. Itu pernah gak sih diremehin, ketua kok perempuan gitu? Kalau untuk omongan itu sih saya nggak pernah denger ya. Kalau denger pun paling saya satu dua nggak sih ada? Iya nggak tahu ya Dik, tapi saya nggak pernah denger omongan kayak gitu. Nggak pernah ya. Berarti kalau tidak mempermasalahkan gender. Kalau denger pun ya saya temui orangnya, saya bilang ini kamu kalau mau jadi ketua sini gitu. Balik aku. Ya balikan gitu kan dia, aku yang jadi siswa netral, dia yang jadi ketua gitu kan malah enak. Dia ngerasain juga. Iya. Ada ya manusia, beberapa manusia yang menganggap organisasi itu gak penting sebenarnya. Ya ada banyak. Organisasi juga pernah gak digituin? Atau kalau pernah jadi orang yang berkata seperti itu? Iya betul. Saya dulu pernah jadi orang yang seperti itu. Dulu itu saya ngomporin teman-teman saya. Ini awalnya itu gini. Saya itu kan dulu males banget ya ikut organisasi. Saya itu salah satu jadi kompor malah. Itu tuh saya bilang sama teman-teman saya, kamu ngapain sih ikut organisasi kayak gitu? Nah, paling kamu capek doang dapet ya kan gitu. Malah saya sendiri yang terjun malah jadi ketua gitu. Udah sendiri. Ya udah tuh saya mikir loh kok saya dulu bilang gitu ya kok. Sekarang saya jadi merasakan gitu kan. Tapi ya dibalik itu semua ada gimana sih pasti. Ya gitu. Setiap kegiatan ya, setiap apapun yang kita lakukan tuh pasti ada privilege-nya kok. Ada keuntungan untuk diri kita sendiri. Apalagi ketika kalian masuk organisasi, saya juga baru merasakan. Coba untuk Kak tuh privilege-nya apa Kak yang didapatkan seperti keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat itu apa sih Kak biar mereka tercerahkan ini kepalanya? Kalau
Sebenarnya itu kalau untuk tercerahkan itu dari diri masing-masing ya. Kalau Niat ya. dari niat, nggak mungkin Dari kita hidayah. ngomong ini langsung dia tercerahkan tuh nggak mungkin, Iya. kecuali memang orang-orang yang benernya dari hatinya sendiri. Nah, untuk privilege-nya sendiri itu saya mungkin jadi belajar tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Terus belajar bagaimana cara menghadapi teman-teman yang istilahnya Berbeda bandel lah, karakter. berbeda karakter. Terus misalnya dari berbagai jurusan kan kita harus menyatukan kan susah ya. Iya, Apalagi menerima dengan karakter perbedaan. masing-masing itu ya sih. Jadi Privilege-nya bisa kepemimpinan tadi, terus bisa belajar tegas juga, sabar mungkin. tapi kalau untuk kalimat mengganggu pembelajaran itu menurut Kak Lala setuju atau enggak? Kalau sebenarnya gini, saya mau netral aja ya. Iya. Kalau kalimat mengganggu pelajaran ini tergantung kita. Kalau misalnya waktu pelajaran nih kita diminta untuk minta tolong untuk inilah itu misalnya ada urusan gitu. Nah, kalau misalnya pelajarannya itu hanya sejam atau setengah jam kita bantu ya nggak masalah sih, it's okay gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai 3 jam atau lebih itu ya menurut saya mengganggu. Tergantung manajemen waktunya ya Kak. Tergantung manajemen waktu. Kalau mungkin hanya 1 jam, setengah jam itu masih. Jadi apa ya? eh itu tuh bukan sebuah alasan untuk kita nggak ikut organisasi karena tergantung dari diri kita sendiri. Ya, Kamu bisa betul. nggak ngatur waktu gitu. Iya, betul. Terganggu nggaknya pelajaran itu ada kok orang yang nggak ikut organisasi. Tapi di dia pembelajaran pasif. ya betul. Seperti itu. Jadi tergantung kamu. Organisasi itu bukan alasan untuk organisasi itu bikin nilai jelek, enggak ada seperti itu ya. Iya. Wah ini nggak ada, kita hapus. Motivasi Kak, apa sih harus kita lakukan biar orang-orang itu mau gitu ikut organisasi? Kayak seperti DKI ini kan butuh penerus ya, butuh regenerasi. Itu apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil gitu? Yang diambil mungkin untuk yang kelas 11 ya ini fokusnya terutama untuk istilahnya buat ngambil anggota baru itu kita harus pilih orangnya dulu yang sekiranya niat-niat saja. Kalau misalnya nggak niat ya udah dari awal kamu nggak usah ikut aja, daripada nanti kamu udah ikut tapi jadi tengah penyakit jalan. buat yang lain, jadi penyakit buat yang lain terus ngompor-ngompori ya mungkin. Itu mending kamu dari awal nggak usah ikut seperti itu. Jadi komitmennya itu harus ada sih dari diri sendiri. Kalau menurut Kak Lala ya, anggota organisasi yang ideal itu seperti apa? Anggota organisasi yang ideal, yang pertama harus bisa itu sih berbaur dengan yang lain. Itu Ya, yang jadi pertama. manusia ekstrovert musiman. Jangan jadi gimana ya? Kalian kalau di organisasi itu jangan introvert. Walaupun kalian punya sifat itu, tapi setidaknya kalian menutupi lah kalau ketika di luar lah ya. Sekedar say hello, apa Say kabar hello, kamu? ya kalau di organisasi itu lebih ke utama yang itu. Ya idealnya harus bisa berbaur sih itu yang pertama. Kalau kamu nggak bisa berbaur, berarti kamu ya bukan orang organisasi seperti itu. Iya, karena kita di organisasi diajarkan untuk semuanya keluarga. Ya, semuanya keluarga seperti itu. Untuk pesan kesan nih Kak, pesan Kak Lala untuk penerus Kak Lala. Iya. Itu apa? Penerus saya berarti siapa? Kelas 11 ya. Oh, saya kira Lilinda tadi. Iya. Kelas 11 mungkin pesan saya lebih menjaga kekompakan saja ya, walaupun kalian beda-beda jurusan, itu harus bisa menjaga kekompakan gitu. Terus mungkin untuk proker-proker juga yang belum terselesaikan atau belum tersusun, silakan bisa langsung disusun. Mungkin kalian mengadakan rapat 1 minggu sekali. Kalau mengadakan rapat itu sebutnya saja ya, jangan tiap hari kalian adakan rapat gitu, capek soalnya. Jadi susun aja gitu 1 minggu sekali, misal hari Kamis kan Jumatnya pramuka, jadi sebelum hari Jumat kalian sudah bikin dulu itu prokernya. Mungkin kalau prokernya udah jadi bisa digerakkan sama pembina. Jadi pembina itu nggak nungguin dulu gitu proker dari kita. Separate tips and trick ya dari Kak Lala. Terus untuk trik-trik menghadapi adik kelas ini Kak bagaimana? Dari pengalaman panjenengan, kami mohon pencerahannya untuk menghadapi mereka. Kalau untuk trik menghadapi adik kelas ya, yang pertama kita jangan celelean sih kalau di tekanan kita. Menunjukkan sisi yang paling baik ya. Ya Sisi paling yang paling bisa ditiru lah. Ya nggak cuman itu, kalau cuman itu saja ya
Gimana ya istilahnya kita menunjukkan kecerdasan. Menunjukkan itu. Misalnya jangan sampai kan kita tuh dari serius tapi adik kelasnya itu gimana ya istilahnya kalau kalian serius adik kelas itu memandang kalian itu punya wibawa jadi adik kelas takut sendiri sama kalian kan takut ya tapi segan buat ngomong itu segan tapi kalau misalnya kalian dari awal menerangkan materi saja sudah jelelean terus kalian malah asik ngobrol sendiri sama teman kalian ya adik kelas ya pikirannya ya itu oh kakak itu aja celelean begini sama temennya masa aku disuruh diam gitu kan nggak enak juga ya kalau sama adik kelas kayak gitu sih. Kadang tuh ada ya Kak anggota yang berbuat salah. Terus gini kalau gimana sih cara negur yang baik biar tidak mempermalukan dia tapi juga efektif untuk membuat dia tuh berubah. Ya, yang pertama itu mungkin negurnya nggak di depan adik kelas ya. Harusnya ya. Harusnya. Kita tuh jadi menjatuhkan beberapa organisasi Ya, sama satu partner aja enggak apa. juga wibawa juga sih duit mentalnya. Secara mental anaknya juga pasti jatuh. Iya. Soalnya kan itu kita negurnya depan adik kelas ya. Adik kelas kan mikirnya oh mbak itu gini-gini gitu. Pasti ada salah, oh nggak akur gitu kan. Jadi negurnya itu di belakang adik kelas misalnya kita mau ada satu kumpul. Nah itu kita bisa buat evaluasi tuh. Mungkin yang bikin nanti bisa ketuanya untuk mengevaluasi anggotanya kan ketua yang lebih tahu kinerja dari anggotanya. Nah itu kita buat poin-poin apa saja sih yang misalnya kita di kegiatan ini itu sekiranya masih kurang atau apa mau negur atau apa. Nah kita buat itu poin-poin waktu kumpul kita baru sampaikan. Ya ini banyak ya tips and triknya dari Kak Lalen yang bisa kita pelajari. Organisasi itu sebenarnya indah kalau kita sesuai Ya. dengan arahan. Indah kalau niat ya, kalau Indah ada kalau niat ya kita dari awal kamu sudah mendedikasikan tenaga pikiran kamu, jadi kamu harus terima. Dan kalau masalah capek ya, semua orang pasti capek kok. Namanya ekstrakurikuler itu ada yang namanya ekstra tenaga. Di depannya aja dari nama ekstra kan berarti semuanya harus ekstra. Mengeluh itu nggak merubah apapun. betul. Ya, Mengeluh itu nggak merubah apapun sama sekali. Mungkin merubah ini aja ya emosional kita karena ya mungkin itu aja. jadi lebih baik kamu lakukan. Dan siapapun di luar sana yang udah terlanjur masuk di organisasi, Teruskan. kita akan tuai itu nanti di akhir. Ya karena Sebenarnya manfaat organisasi banyak sekali. Banyak loh. iya banyak kalau kita iya kalau mungkin dia belum kayak saya dulu ya mungkin males-malesan waktu awal-awal SMK gitu kan gimana ya waktu males itu memang ngapain sih gini-gini karena saya dari SMP juga sudah pernah merasakan gitu capeknya kayak gimana saya SMK nggak mau mengulangi tapi dilalah kok kecebur sendiri gitu ya jadi saya sudah merasakan ikut organisasi itu ya tahu sendiri sih menjadi ketua di kakak suatu kebanggaan nggak sih untuk diri kakak? iya sih Sudah membangun pramuka mungkin tidak sempurna ya mungkin belum sempurna tapi sudah dihidupkan sedemikian rupa. untuk yang kelas 11 mungkin bisa menjalankan Ya, soalnya kan ya yang kelas 11 ya bisa menjalankan kan kita sudah istilahnya dibekali lah ya yang dari kelas 12 ini membekali untuk yang kelas 11 itu harus ini kan sudah diberitahu. Oke Kak Lala nih setelah ini harus ujian sekolah ya Kak ya? Betul. Ya. Ada rencana mau lanjut kemana Kak setelah ini? Mungkin gimana ya? Mau kerja dulu kali ya. Mau kerja dulu. Nanti kalau ada kesempatan mungkin mau kuliah. Mau kuliah gitu ya. Oke, kita doakan semoga Kak Lala amin untuk sukses gitu ya. Untuk bisa meraih impiannya, dia bisa menuai apa yang telah dia tanam di sekolah ini. Amin. Dia bisa mempergunakan manfaat organisasi dengan baik. Amin ya Kak ya. Dan untuk satu angkatan ya. Doa dan doa untuk seangkatannya semoga kalian sukses. Oke, terima kasih Kak Lala untuk hari ini, untuk beberapa menit ini yang sangat berarti ya untuk kita, untuk video kita. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube sekolah kita, SMK Negeri 4 Pati, SMK kita semua. Iya, sebentar Dik. Sebagai penutupan saya mau ngomong dulu ya. Ini apa namanya? Untuk penutupan ya,
Ini karena kita baru podcast pertama kali dan siswa the first time. Jadi mohon jangan dihujat ya guys, jangan dihujat. Itu mesti kan ya adalah mesti namanya orang kan. Namanya orang pasti kan ada kritikan. Ya kalau misalnya ada kritikan ya sampaikan saja tapi jangan sampai kritikan menjadi saran. Nah ya itu karena kita kan baru pertama kali juga gitu ikut podcast seperti ini. Jadi kan kritik kalian menjadi saran yang bisa membangun kita. Iya betul. Kalian sangat betul ya. Oke, sudah Kak? Sudah, itu aja sih. Bersama-sama kalau saya bilang voice of Skampat gitu ya. Oke. Voice of Skampat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.